Assalamualaikum, saya menabungkan uang saya di bank syariah dan juga deposito. Bolehkah saya memakan dan membelanjakan bagi hasil yang saya dapatkan dari tabungan dan deposito bank tersebut? Yang kedua, saya punya usaha kurir. Bolehkah saya membelikan dulu barang pesanan customer, dibelikan dulu dan diganti oleh customer bila barang sudah diserahkan? Ketika kita menyerahkan uang kita, Anda sebagai nasabah kreditor. Nasabah kreditor berarti yang apa, Pak? Yang nabung ya, bukan yang kredit. Nasabah yang nabung di bank. Anda sebagai nasabah kreditor, nabung di bank. Ada 3 kemungkinan transaksi di sana. Pertama, transaksi wadiah, titip uang. Yang kedua, transaksi investasi, mudharabah, permodalan. Yang ketiga, transaksi utang piutang. Baik. Dari 3 transaksi ini, mana yang paling memungkinkan? Ada hadiah, Pak? Belum ada. Oh, belum ada. Ini bisa jadi hadiah? Cuma satu. Oh, cuma satu. Ada 3 kemungkinan transaksi. Mana yang paling memungkinkan? Wadiah, investasi, atau utang piutang? Utang piutang. Kenapa utang piutang? Coba kita teliti satu-satu. Kalau dia disebut wadiah, konsekuensi dari wadiah, penerima uang tadi tidak dibenarkan untuk memanfaatkannya. Dia nggak boleh uang itu diputar, itu nggak boleh. Bapak misalnya nitip uang 5 juta ke tetangga sebelah, saya titip 5 juta. Bulan depan mau saya ambil, saya mau pergi. Boleh nggak tetangga yang menerima tadi, daripada nganggur tak pakai beli motor? Boleh tidak? Nggak boleh, ini sikap tidak amanah. Ini berkhianat. Kalau dia siap menerima amanah dititipi, wajib dijaga. Nanti kalau tetangganya datang ngambil uang tadi, serahkan. Dan di tempat kita, bank, kalau Anda sebagai nasabah yang naruh uang di bank, duit Anda dimanfaatkan nggak? Pasti. Berarti itu tidak wadiah. Kalaupun banknya menyatakan kami bank syariah, produk kami wadiah, duit nasabah ketika mampir di tempat kami putar. Oh, berarti bank syariahnya tidak amanah. Ini praktek tidak amanah. Berarti itu bukan wadiah. Yang kedua, investasi. Betulkah bahasanya ini praktek investasi? Jika kita perhatikan, dana yang kita taruh di bank dalam perundang-undangan itu dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dan itu masuk undang-undang. Sehingga apapun resiko yang terjadi pada uang kita yang kita taruh di bank akan dijamin oleh bank dan LPS. Kalaupun misalnya banknya kebakaran, duit kita tadi terbakar, dikembalikan utuh enggak? Dikembalikan utuh. Wah, saya tadi pagi naruh uang 10 juta, banknya sekarang kebakaran. Duit itu berarti kobong ning ngono kan gitu. Meskipun demikian, nanti uang 10 juta itu akan diganti. Baik. Berarti dalam posisi ini kita menaruh uang di bank, dijamin uang kita. Sementara dalam mudharabah, dalam transaksi investasi, yang namanya modal tidak boleh dijamin. Modal tidak boleh dijamin. Karena sahibul mal, pemodal, ketika dia memberikan uangnya, sebagaimana dia punya peluang untung, dia juga harus menanggung resiko rugi. Karena itu modal tidak boleh dijamin. Makanya nggak boleh dalam kesepakatan investasi, kesepakatan mudharabah, nanti kalau untung kita bagi, kalau rugi ya minimal balik modal. Ini kesepakatan yang batil, nggak berlaku, Pak. Karena ini bertentangan dengan prinsip syariah. Ini bukan mudharabah yang syar'i, ini mudharabah ribawi. Mudharabah seperti ini nggak boleh. Terus gimana? Modal nggak boleh dijamin. Kalau rugi, ya wis modalmu hangus. Bisa jadi ada yang tersisa, bisa jadi hilang sama sekali. Tapi tidak boleh dijamin.
Karena itu mengingat uang yang kita taruh di bank bukan mudharabah karena dia dijamin, berarti kemungkinan yang terakhir yang ketiga yaitu utang. Utang itu karakternya boleh dimanfaatkan dan harus dijamin. Anda ngutangi si X 5 juta, boleh nggak si X ini memanfaatkan 5 juta tadi? Boleh. Kalau si X nggak boleh dimanfaatkan, loh terus ngapain utang? Utang itu untuk dimanfaatkan. Beda dengan titip ya. Saya titip 5 juta, sudah? Kalau titip wajib dijaga. Tapi ini saya utangi kamu 5 juta. Kalau utang boleh dia pakai. Cuman bedanya untuk yang utang nanti wajib dijamin. Sehingga kalaupun terjadi resiko apapun, sengaja maupun tidak disengaja, baik dia karena musibah maupun karena bencana alam, 5 juta wajib balik. Kalau nggak balik, ya berkelanjutan urusannya. Karena ini transaksinya apa? Utang piutang. Baik. Kita di bank itu transaksinya utang piutang. Jadi Bapak kalau jadi nasabah bank, Anda punya rekening, punya tabungan di bank, itu hakikatnya Bapak sedang ngutangi bank. Yang sugih berarti yang mana? Mana yang lebih kaya, bank atau kita? Nah. Maka jangan sampai ada orang menyebut kita itu butuh bank. Kebalik Pak, bank butuh kita. Karena kita selalu ngutangi bank. Sudah? Karena sifatnya ngutangi bank, maka kelebihan apapun di situ hukumnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Sehingga pemberian bank, bunga dari bank riba. Tadi pertanyaannya? Iya, dapat bagi hasil. Bagi hasil termasuk riba. Dan itu bukan bagi hasil, tapi riba. Bapak tidak boleh memanfaatkannya baik bagi hasil deposito, atau bagi hasil wadiah, atau bagi hasil mudharabah, selama dengan bank ini tidak boleh dimanfaatkan. Karena itu bukan bagi hasil, tapi itu riba. Wallahu a'lam. Yang kedua tapi jasa kurir kan, belikan dulu. Ini seperti GoFood ya, jasa kurir. Anda SMS, saya pesan tahu goreng sekian ya, terus dia belikan tahu goreng, terus diantar. Nanti kalau sudah sampai dibayar. Ini boleh atau tidak? Kemarin sempat rame lewat WA tentang GoFood. Ada yang mengatakan GoFood hukumnya haram karena menggabungkan dua transaksi utang dengan layanan sewa, ijarah. Dan yang benar, bahasanya transaksi ini diperbolehkan karena tidak ada unsur riba di situ. Dia transaksi utamanya ijarah, tapi transaksi tambahannya utang. Kalau yang dilarang transaksi utamanya utang, transaksi tambahannya ijarah. Contohnya begini. Ada orang yang datang ke Anda, saya butuh pinjaman Pak, saya butuh uang 1 juta, ini untuk pengobatan. Terus kita bilang ke orang tadi, ya saya mau ngasih utang ke kamu 1 juta dengan syarat mobilmu saya sewa, atau rumahmu tak sewa, atau tanahmu tak sewa. Ini nggak boleh. Berarti apa? Sewa ini sebagai syarat utang diberikan. Tapi kalau sebaliknya, saya sewa, kemudian nanti di perjalanan orang tadi butuh, tolong belikan ini, ditalangi dulu. Ini boleh nggak? Boleh, seperti GoFood. Sehingga